IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka Bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Topik A, Topik B, dan Topik C. Topik A, bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya: ada daun, bunga, batang, akar, dan buah. Daun tempat membuat makanan, bunga tempat berkembang biak, batang menghantarkan air, akar menyerap air, buah tempat menyimpan cadangan makanan. Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dan akar cabang, sedangkan akar serabut hanya memiliki akar cabang. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang, jika akar serabut ada pada singkong. Manfaat bagian tumbuhan bagi manusia: 1. Sebagai sumber bahan pangan, 2. Sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. 3. Sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Topik B, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penghasil makanan yang dibuat oleh tumbuhan. Tumbuhan di darat dan laut berfotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Berikut adalah cara tumbuhan melakukan fotosintesis. Dan bahan-bahannya yang terdiri dari cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Pentingnya fotosintesis. Ada fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Itu disebut bunga tidak sempurna. Berikut adalah contoh dari bunga sempurna yang memiliki mahkota serbuk sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Sedangkan bunga tidak sempurna ada bunga betina dan bunga jantan. Bunga betina hanya memiliki kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Sedangkan bunga jantan hanya memiliki serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Contoh bunga sempurna dimiliki pada bunga stroberi dan bunga sepatu. Pada pohon jagung ada bunga jantan dan bunga betina. Ini adalah contoh dari bunga tidak sempurna. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yang pertama, cangkok. Proses ini dilakukan pada tanaman induk dalam beberapa waktu sampai anak tumbuhan memiliki akar dan bisa dipindahkan ke tanah. Yang kedua, setek. Potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan disetek. Kemudian pindahkan potongan batang dalam tanah. Perkembangbiakan tumbuhan. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembang biak adalah putik dan benang sari.
Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan juga manusia. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.